Salam sejahtera disampaikan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Tema renungan kali ini berbunyi, ketika panggilan datang. Bacaan terambil dari Kejadian 12 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ada banyak kisah dan peristiwa sepanjang tahun yang kita lalui. Secara khusus di tahun 2024 pada bulan Oktober, setelah Presiden Jokowi memerintah selama 10 tahun, beliau melepaskan jabatannya ketika Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik. Nanti pada waktunya akan terjadi hal yang sama, di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran juga akan melepaskan jabatannya setelah selesai masa tugasnya. Hidup adalah perjalanan, termasuk karir dan pengabdian. Hidup adalah sesuatu yang dinamis dan tidak pernah berhenti bergerak. Hidup baru akan berhenti bergerak setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia. Bacaan kita dari Kejadian 12 ayat 1 mengkisahkan akan panggilan Tuhan kepada Abraham untuk memulai suatu perjalanan hidup yang baru. Abraham berusia 75 tahun ketika Tuhan memanggilnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ini adalah panggilan yang unik karena Abraham tidak diberitahu kota atau tempat yang pasti kemana ia harus pergi. Ia tidak diperlengkapi juga dengan map atau petunjuk jalan. Firman Tuhan yang pendek menjadi pegangan. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sebelum dipanggil, Abraham hidup di Ur Kasdim bersama dengan orang tua dan keluarga besar lainnya. Hidupnya sudah nyaman dan mapan. Ia juga menyembah ilah yang disembah keluarga besarnya. Tuhan Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan masa lalunya dan memulai sesuatu yang baru. Bukan saja Abraham, tetapi kita semua memiliki masa lalu. Secara ekonomi, mungkin masa lalu Anda adalah masa yang sulit dan penuh pergumulan. Tetapi juga kemungkinan lain banyak saudara-saudara yang dengan masa lalu yang serba kecukupan, bahkan berasal dari keluarga kaya yang mungkin penuh dengan kenyamanan. Di dalam itu semua, kita mempunyai satu kesamaan, yaitu mempunyai masa lalu sebagai keturunan Adam dan Hawa, sebagai orang-orang berdosa di hadapan Tuhan Allah. Kita sama-sama dipanggil di dalam Yesus untuk meninggalkan masa lalu yang berdosa dengan ancaman hukuman neraka. Kita dipanggil untuk pergi, untuk bergerak dari hidup lama tadi dan pergi memasuki hidup baru, untuk menerima pengampunan dosa. Tidak ada lagi hukuman, menerima hidup yang kekal dan jaminan pemeliharaan Tuhan selama di dunia ini sampai masuk surga kelak. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Panggilan ini masih berlaku untuk Anda yang masih berdiam dalam hidup lama yang berdosa dengan ancaman hukuman dan kebinasaan kekal. Tinggalkan hidup lama tadi. Mari pergi memasuki hidup baru. Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 memanggil kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Anda semua pergi, tinggalkan semua beban hukum Taurat, tinggalkan semua kepahitan masa lalu, tinggalkan semua dendam, tinggalkan semua kebencian, tinggalkan semua kegagalan masa lalu. Bahkan juga semua sukses masa lalu harus ditinggalkan agar jangan menghambat perjalanan kita selanjutnya. Pergi dan temui Yesus untuk menjadi ciptaan baru
dan untuk mendapatkan keberkatan hidup baru. Seorang anak Tuhan menerima hasil pemeriksaan komprehensif laboratorium dari dokter dan menyatakan bahwa dia terkena kanker darah. Anak Tuhan ini akan memasuki daerah perjalanan hidup yang baru. Dalam perjalanan hidup yang baru ini semuanya tidak pasti. Berapa lama lagi umur hidupnya, pengobatan apa saja yang harus dijalaninya, berapa biaya pengobatan yang harus disediakannya, dan apakah perlu mencari pendapat dari dokter lain, dan masih banyak lagi pertanyaan. Di tengah segala kegelisahannya atas pertanyaan tadi, ia mendapat kekuatan firman Tuhan untuk menaruhkan semua ketidakpastian ke dalam tangan Tuhan Yesus, hidup dalam penyerahan tiap hari, dan mengimani bahwa hari esok yang tidak pasti ada di dalam pengendalian Tuhan. Abraham ketika dipanggil Tuhan berada dalam keadaan sehat, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuma saja ia tentunya punya banyak pertanyaan, kemana ia harus pergi, kota mana yang ia harus tuju. Ia seharusnya mempunyai jawaban yang pasti mengenai hal itu, terutama untuk menjawab kaum keluarganya yang bertanya. Ia hanya punya jawaban dan modal firman Tuhan, dan mengatakan Tuhan memanggil untuk pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Jawaban ini tentunya adalah merupakan jawaban yang aneh bagi kaum keluarga Abraham yang mendengarnya. Disinilah Abraham memperlihatkan imannya, walaupun semuanya belum terlalu jelas. Ia bersama keluarganya menjawab panggilan Tuhan. Mereka pergi meninggalkan negeri asal dan kaum keluarganya. Mungkin Anda tidak mempunyai masalah kesehatan seperti anak Tuhan yang kita sebutkan di atas. Mungkin Anda juga tidak mempunyai rencana pindah ke negara lain seperti Abraham. Yang jelas kita dipersatukan ketika kita hidup dalam dunia masa kini. Dunia masa kini yang dipenuhi ketidakpastian masa depan. Kita bersama menghadapi ketidakpastian keamanan dunia karena konflik bersenjata yang berkelanjutan di banyak bagian dunia, yang dapat memuncak menjadi perang nuklir yang akan meluluh lantahkan segala sesuatunya, termasuk memusnahkan peradaban manusia. Sebelum perang nuklir, maka perang antar negara atau perang regional akan mempengaruhi perekonomian dunia. Hidup akan menjadi makin susah. Harga-harga kebutuhan hidup akan menjadi makin mahal. Belum lagi banyak perusahaan tidak bisa bertahan melanjutkan operasinya, dan akibatnya banyak pegawai diberhentikan. Menghadapi segala ketidakpastian masa depan ini, kiranya kita yang telah mendapat karunia iman, terpanggil, dan tidak ada pilihan lain untuk mengaktifkan iman kita. Kita semua diajak untuk mempercayakan diri pribadi dan juga mempercayakan keluarga serta masa depan kita kepada Tuhan Allah, karena Dialah Bapa yang mengendalikan sejarah dunia dan yang menjanjikan masa depan bagi kita orang-orang beriman. Janji masa depan ini adalah langit baru, janji masa depan ini adalah bumi baru, janji masa depan ini adalah Yerusalem baru yang berisi keadilan, kebenaran, kekudusan, kemuliaan Tuhan. Kita sedang dalam perjalanan memasuki masa depan yang dijanjikan Tuhan. Dalam perjalanan ini, mari kita terus bersandar mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, mencari petunjuk Tuhan bagaimana menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Siapapun kita, baik yang beriman atau yang belum beriman, mempunyai kesamaan, yaitu mempunyai masa lalu, juga mempunyai masa kini, dan juga mempunyai masa yang akan datang. Ada mereka-mereka yang terbelenggu dengan masa lalunya sehingga tidak bisa memasuki masa kini, apalagi memasuki masa depan. Tuhan juga memanggil Anda dan mau membebaskan dari belenggu yang mengikat Anda. Maukah Anda dimerdekakan dari belenggu masa lalu? Tuhan yang memanggil dan Sang Pembebas ini mau juga menjadi kekuatan masa kini untuk mematahkan segala belenggu-belenggu masa kini dalam rubah-rubah bentuknya.
Dia juga mau membebaskan, Dia juga mau memerdekakan kita dari belenggu ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Hidup adalah perubahan, dan kadang-kadang perubahan menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran. Panggilan Tuhan kepada kita semua, mari kita terima panggilan Tuhan untuk pergi meninggalkan situasi hidup kita dan berjalan bersama Dia, memasuki hari-hari hidup yang sedang dan akan kita jalani. Abraham telah menyambut panggilan Tuhan. Demikian juga kiranya kita sekalian, Roh Kudus menolong kita semua dalam menyambut panggilan ini dan berjalan bersama Tuhan di dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Engkau bukan saja memanggil Abraham, tetapi memanggil kami juga menuju langit baru, bumi baru. Bila kami semua merespon dan menikmati bersama Engkau. Ya Allah Bapa yang baik, hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Bila belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang sedang dalam pencobaan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.